Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kisah nyata, tapi maaf tidak saya sebutkan namanya ya. Kita harus ambil pelajaran dari kisah ini. Seorang pengusaha yang dulunya tuh dari kelas bawah ya, tiba-tiba jadi seorang pengusaha yang sukses menurut beliau. Ya, pertanyaan yang diajukan ya cuma, apakah benar Bapak selama ini sering bertengkar dengan istri, merendahkan istri? Jawabnya iya. Nah, itu poin ke-1 ya. Apakah Bapak selama ini sering memberi motivasi tapi muncul di pikirannya tuh ujub, riak, sombong? Iya. Jadi cuma 2 ini Pak ya. Jadi selama ini orang-orang yang bangkrut itu ya melakukan kesalahan ini rata-rata. Ya, jadi ya jangan dianggap oh ya bangkrut, kalau nggak bangkrut nanti jadi sombong. Enggak, melakukan kesombongan dulu baru bangkrut. Jadi bangkrut itu penyebabnya bisa karena ujian, bisa karena melakukan kesalahan ini. Jadi kalau kita melihat orang bangkrut biar tidak suudzon, ya anggap saja itu ujian. Melihat orang sakit juga begitu, jangan dianggap itu karena musibah beliau, tapi anggap saja ujian. Mudah-mudahan dia sukses, dia termasuk lulus ujiannya, ya gitu aja. Kalau saya melihat orang itu seperti itu, nggak mau nih kena stroke, sering jengkel dengan istri yang disimpan. Enggak, saya nggak suudzon. Ya, mudah-mudahan beliau lulus ujiannya, diberikan kesabaran dan lulus. Nah, sudah, titik. Jadi selalu bertengkar dengan istri, merendahkan istri, itu poin yang pertama ya. Terus yang kedua ada ujub, riak, sombong. Ya, padahal Bapak itu baru dititipi kesuksesan dikit-dikit nih. Nah, di titik-titik inilah Bapak itu sombong sampai puncaknya ya. Kesuksesan itu puncaknya Bapak itu malah lebih sombong lagi, walaupun dalam bicaranya Bapak itu ingin memotivasi. Terus orang itu jawab, iya saya ingin memotivasi. Kalau saya mengatakan itu enggak Pak, enggak, bukan motivasi, itu hanya beberapa detik saja di mulut, tapi kebanyakan ya pada saat Bapak itu cerita-cerita pada orang, ataupun Bapak itu cerita-cerita pada orang yang orang itu nggak bertanya pada Bapak itu malah cerita yang macam-macam. Ini kan namanya ujub, riak, sombong. Kalau yang diceritakan itu kesuksesannya, biasanya rata-rata kesuksesannya memang itu nanti jadi muncul ujub, riak, sombong. Jadi saya sukses selama ini karena mengikuti manajemen ini hebat. Nah, lupa kalau sukses itu dari Allah, bukan karena mengikuti manajemen ini itu, bukan. Nah, disitulah Bapak diberi peringatan oleh Allah Ta'ala. Apalagi pada saat sukses, di saat semakin menanjak kesuksesannya, terus Bapak itu semakin tekun beribadah. Nah, tapi di ibadah itu Bapak menganggap, oh iya saya sukses karena, apalagi tambah sukses ini ya mungkin ada dorongan dari ibadah saya yang selama ini kan saya ini kalau baca Quran sekian, dulu itu kan jarang-jarang baca Quran, malah sekarang istiqomah. Nah, itu muncul ujub, riak, sombongnya. Ya sudah lenyap, menganggap itu masih amal soleh, padahal di hadapan Allah sudah lenyap amal solehnya, karena muncul ujub, riak, sombong, jadi sudah nggak berlaku. Nah, di saat Bapak itu mulai tekun beribadah, Bapak itu semakin sukses, makan sama Allah Ta'ala, tiba-tiba dihentikan. Mengapa Bapak itu tiba-tiba bangkrut? Dihabiskan sama Allah Ta'ala rezekinya. Nah, karena pada saat Bapak itu sukses,
kemudian Bapak itu malah ngomong ya ngalor ngidul, dan Bapak itu kurang hormat pada istri. Bapak itu mencoba ibadahnya dikuatkan, terus malah tambah muncul ujub riya sombongnya. Nah, di saat ibadah itu mulai hancur, kalau ibadah terus muncul ujub riya sombong kan hancur, Pak. Ya sudah mulai terpuruk. Di saat mulai terpuruk, Allah itu kan maha tahu. Jadi yang menjadikan terpuruk ibadahnya itu karena apa? Ya karena ujub riya sombongnya. Akhirnya yang bikin ujub riya sombong itu awalnya kan dari suksesnya dia, yaitu yang bikin sukses itu dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya yang selama ini beranggapan yang mencetak uang itu saya, yang mencetak rezeki itu saya, ya sekarang ya dihancurkan sama Allah Ta'ala biar tidak beranggapan seperti itu. Selama ini menganggap kesuksesan itu memang dari saya karena mengikuti manajemen ini itu hebat ya, sama Allah Ta'ala dibikin hancur biar ingat bahwa kesuksesan itu dari Allah. Selama ini kan Bapak bilang kan semenjak sukses kan semakin sering bertengkar dengan istri. Nah, istri Bapak itu sudah, maksud saya Bapak melakukan seperti itu dengan istri itu sudah salah, di hadapan Allah itu sudah salah. Apalagi itu dilakukannya setiap hari atau hampir setiap hari. Ya mudah-mudahan dengan hancurnya atau ludesnya harta benda Bapak ini, ya mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran ya. Jadi selama ini orang-orang itu memang diuji dengan sukses, dia ujub riya sombong apa enggak. Makanya orang-orang yang sombong itu biasanya ya sama Allah Ta'ala tambah sukses nanti langsung dijatuhkan sekalian sangat dahsyat ya, biar rasanya itu tahu kalau baru menanjak terus hancur bangkrut kan nggak dahsyat ya, nggak terasa. Tapi kalau sudah sangat memuncak kesuksesannya tiba-tiba dijatuhkan Allah Ta'ala, itu biasanya sangat menderita. Maksudnya Allah Ta'ala itu, Allah berbuat seperti itu bukan Allah itu dolim ya, bukan ya, itu bentuk kasih sayang Allah biar tidak seterusnya seperti itu, biar secepatnya mohon ampun gitu loh maksudnya Allah ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.